kapan hari saja saya dapat informasi sangat akurat, mohon maaf ini perlu saya buka. Ada di daerah Cianjur salah satu pesantren besar, Pak. Nah kebetulan dari salah satu keluarganya Aang itu ngobrol sama saya, Kang, beberapa bulan yang lalu itu ada Habib dari Empang Bogor. Dia mendatangkan Habib-Habib dari Yaman, dari Cianjur, nggak saya sebutkan nama pondoknya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Selain mereka dawil, yang hebatnya lagi, lucunya lagi, karena istri kiainya ini Jamilah Jiddan, cantik gelis, itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Gendeng bola, gendeng. Dan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafsirkan, dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat katanya. Kan gendeng. Ya namanya orang itu muhibin, karena wis kadung percaya itu duriannya Rasul, ya rela. Ini fakta nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, yang berbahagia dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Puji Daryana yang bermarkas di lereng Gunung Kendeng Selatan, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, dalam channel Hitam Putih, di channel YouTube Sabdo Palon. Selamat jumpa tentunya, saudaraku sebangsa dan setanah air. Dalam kesempatan ini sangat berbahagia sekali saya bisa berjumpa dengan Anda lewat channel YouTube Sabdo Palon. Semoga saja apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang kita bahas hari ini, dan apa yang kita tonton bersama hari ini bisa memberikan kesadaran kita bahwa memang kesulitan kita selama ini sebagai patriotisme, sebagai patriot bangsa kelihatannya luntur. Karena apa? Banyak sekali faktor yang menggerogoti rasa patriotisme kita. Saudaraku, diantaranya adalah semakin kurang ajarnya para kaum Ba'alawi atau para Habib, baik yang tua-tua maupun yang masih coro-coro, masih muda-muda, dengan begitu seenaknya menghina kita, menghina ulama kita, menghina tokoh kita, dan menghina pimpinan kita. Untuk itu kami harapkan rekan-rekan para konten, ya, kreator, kreatif yang masih punya rasa cinta tanah air, cinta bangsa ini, cinta Nusantara ini, mari kita bersama-sama kita penuhi di halaman konten, ya, dalam pembelaan kita pada tokoh-tokoh kita yang betul-betul sudah dihina oleh para Habib, yaitu Kiai Imanuddin, Roma Irama, dan Profesor Mahfud MD. Beres, saudaraku, kita simak dulu tayangan yang sudah disusun oleh rekan kita, yaitu jejak digital para Habib yang selama ini betul-betul membuat dada kita terbakar, dada kita bergetar karena pelecehan dia, ya, terhadap bangsa dan negara ini. Mari kita tonton tayangannya. Dan berkomentar sesuai hati nurani Anda. Yahya itu menjadi muftinya Belanda. Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat.
pengkhianat atau pejuang. Pengkhianat. Yang mengharamkan kita melawan Belanda justru itu Habib, yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Gak ada fatwa Habib Utsman yang mengharamkan jihad. Gak ada, ya ikhwan. Jadi jangan terlalu naif, ditambah-tambahin, didramatisir. Seolah-olah Habib Utsman nih Ini HRS sudah mulai ketakutan, saudaraku. Antek Belanda, Makanya dia selalu ngeles selama jadi mufti bahwa nggak mau terima gaji dari Habib yang Belanda. jadi Itu mufti aja tidak udah menerima menunjukkan gaji sikap, saudara. dari Belanda. Dia woro, nggak mau makan duit dari Belanda. Lalu kenapa jabatan muftinya diterima? Lihifdil ummah, liriayatil ummah, untuk menjaga maslahat umat Islam. Balawi kalau bagi saya bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari histori jelas, juga DNA yang terakhir itu. Jadi saya tidak percaya Di tubuh Anda mengalir dalam Rasulullah, ya. Dalam tubuh saya mengalir. Apa ini yang satu ini? Diri. Bahwasanya Pak Alawi nasabnya terputus, walaupun sedunia ngakuin, gua kagak bakal ngakuin. Lagian si Adang minta pengakuan lu. Saya juga tidak butuh kamu, hai Habib. berdebatkan menjadi nggak jelas. Tidak ada manusia menjadi sesat setelah dia dari itu tahu benaran, kecuali karena banyak debat. Nanti sholat diperdebatkan, kesesatan Ini sudah mulai ngeles dia. setelah jelas karena banyak debat. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi, karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Ya, aduh, dari mana? Dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini Nah, tidak ini benar. kelemahan, Itu saudaraku. ada Habib yang menjawab. Dari Bahwa tokoh-tokoh ini kita yang tidak pernah menjawab. yang menjawab. Orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Dari siapa? Habib siapa yang ngomongnya? Kalau ngomong itu di Kalau ada Habib mabuk, berbuat dosa, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Di mana? Kapan dia ngomong? Ini logatnya Bahar Smith ini. Orang-orang yang memfitnah Ba'adwi, memfitnah habaib, jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Kuliah berdegiga bernata makan hujan. Habib songko kami. Walah, ini malah Habib bilang Habib akan surga terus. Surga. Ini lihat. Selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khotimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun. Ini Kemudian yang jadi masalah ini. itu ketika peran ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi deklarasi daripada kemerdekaan Indonesia, beliau di hari Jumat itu, pada Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bohong lagi ini bocil satu ini. Dijanjikan kemerdekaan lalu terjadi tarik menarik antara pejuang, diculik oleh pemuda itu. Nah, ini saudaraku yang benar. Dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno, ntar dulu. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi Ini bocil kepada satu Bung lagi Karno nih. untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi di rumah saya aja, bukan Habib, nggak ada Habib. Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Bohong. Kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib, hasil perjuangan habaib.
Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Jadi Anda jangan berpikir ini habaib di Indonesia jasanya apa, banyak itu yang baru kecatat. Rasanya enggak ada tuh Habib waktu saya enggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu tuh. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu, berjuang kemerdekaan Indonesia itu yang namanya terkenal ya. Jepang lebih banyak membantu daripada Habib. Kalau Jepang tuh memfasilitasi kemerdekaan terus Ya, Jepang saat itu pro kita. agar lawan Belanda karena kita bangsa Asia, bangsa yang sama dengan mereka, kan itu Jepang. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena alat dari Ini ketua Robitoh ini. karena alat dari Gadil Habaib. Pada waktu berkumpulnya para ulama untuk menentukan bendera Indonesia ini yang Bohong lagi ini, saudara. berwarna apa? Maka Husain bin Abi Bakar Al-Siddiq ini membuka kitab Sahih Bukhari, mengutip sabda Nabi, kemudian memberikan keputusan yang disepakati oleh para ulama. Bendera Indonesia ini adalah merah putih. Tapi siapa yang berjuang? Siapa yang berdarah? Siapa yang mati-matian merdekakan negeri, saudara? Mereka habaib. Itu yang saya rasakan melihat terpukul itu marwah kebangsaan saya, marwah bahwa nenek saya dilecehkan, dianggap pemimpin saya, guru-guru saya, kiai saya dianggap kepalanya itu di bawah Habib gila sekalipun. Habib gila kalau Nabi gila sekalipun nggak apa-apa itu masuk surga kan gitu. Bahwa seorang Habib yang gila itu lebih amanah daripada ulama alilin. Seorang Habib yang gila itu lebih amanah daripada ulama alilin. Nah, saudaraku sudah mendengar sendiri toh bagaimana doktrin sesat dari para habaib terhadap para muhibin kepada warga kita, sehingga ini kalau segera tidak diatasi, tidak segera ditanggapi, saya yakin 10-20 tahun ke depan saat tokoh kita sudah meninggal dunia, anak-anak muda dapat terdoktrin sehingga apa yang diharapkan oleh para habaib lewat muhibinnya ini benar adanya. Mari kita lawan. Itu saudaraku ya. Jadi kalau kita pikir wah, semakin rancu ini. Jadi ini sebenarnya kesalahan siapa ini? Ulama kita dulu karena sangat hormat, karena mereka sesama muslim, seharusnya di saat kita mengumandangkan proklamasi apa yang berbau dengan Belanda itu harus minggir dari Indonesia. Tetapi kebaikan dari ulama kita, karena kita sama-sama muslim, tentunya dikasih kesempatan. Tetapi di saat era reformasi, apalagi saat itu Orde Baru membentuk PAM Swakarsa dalam tujuan adalah untuk mempertahankan Orde Baru, sehingga yang dulunya para habib itu jualan minyak wangi, dia turun gunung membentuk laskar-laskar PAM Swakarsa. Jadi ini koreksi kepada bapak-bapakku dulu ya, yang sudah membentuk PAM Swakarsa. Mohon ini ya, mau menjawab, mau berbicara, tolong katakan kalau benar itu benar, salah itu salah. Jadi saudaraku, saya minta ya anak-anak muda yang sekarang
Karena apa? Anda adalah yang akan menggantikan senior kita dan akan menggantikan kita juga sebagai penerus bangsa, sebagai penerus yang mengurusi bangsa ini agar tetap langgeng, tetap berjaya sampai selama-lamanya. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami cintai, itu sekelumit dari jejak digital para Habib yang jelas-jelas ingin menjajah kita dengan doktrin khurafatnya, dengan cerita-cerita bohongnya, sehingga kita ulama kita terperdaya selama sekian tahun. Harapan kami, anak-anak muda dari kalangan pondok pesantren, harapan juga pada para guru agama, para guru sejarah, para guru seni budaya seperti saya, untuk mau bicara. Karena apa? Mereka sudah menguasai medsos, media sosial, baik itu Instagram, Facebook, WA, YouTube, dan lain sebagainya. Mari rekan-rekan seniman, budayawan yang Anda sering membuat konten, ayo kita penuhi ini media sosial ini ya dengan jawaban yang tajam ya. Kenapa? Mereka para Habib sudah secara struktur masif dan sistematis untuk merebut negara Indonesia yang kita cintai ini untuk dibalawikan, dikilawahkan. Kami Puji Daryana dari channel Sabtu Palon yang bermarkas di lereng Gunung Gendeng Selatan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju, Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka.